wajib mengajukan PKP. Wajib barang-barangnya harganya lebih mahal 20%. Gitu. Oke, itu bayangannya. Bisakah UMKM menghemat pajak? Nah, bisa nggak? Coba saya mau lihat chatnya dulu nih. Bisa nggak UMKM menghemat pajak? Nah, jawabannya satu, bisa. Ada 3 cara ya, ada 3 cara. Pertama, itu tax planning, yaitu cara legal sesuai dengan spirit pembuat peraturan. Jadi tax planning itu kita bukan menyiasati ya, mempersiapkan pajak dengan cara yang legal, dengan mengakomodir peraturan-peraturan, dan mengikuti spirit pembuat aturan. Yang kedua, ada cara hemat pajak juga, namanya tax avoidance. Caranya legal, tapi tidak sesuai dengan spirit pembuat aturan. Jadi gini, kenapa kok nggak sesuai ya? Contoh, waktu dulu ya sebelum keluar yang 4,8 M ini, ada teman-teman yang pakai cara gini, kalau omsetnya lebih dari 4,8 M setahun, kita bikin perusahaan baru lah, supaya bisa tetap pakai tarif UMKM. Itu boleh nggak? Boleh dulu. Kenapa boleh? Kan legal. Tapi yang bikin aturan itu, waktu bikin aturan itu nggak mikirin itu dia. Jadi spiritnya supaya murah aja UMKM. Ternyata UMKM cari akal, kan kira-kira gitu. Nyari celah. Itu boleh nggak? Boleh. Caranya legal. Jadi kalau sederhana gini, kalau tax avoidance itu caranya legal, tapi pegawai pajak kurang senang sama kita. Kira-kira gitu. Tapi nggak salah. Ya, nggak salah. Oke. Yang ketiga, tax evasion. Ini cara menghemat pajak juga. Caranya ilegal dan melanggar aturan sehingga berpotensi terkena sanksi. Tapi boleh nggak? Secara aturan ilegal. Tapi boleh nggak? Boleh-boleh aja gimana yang ngelakuin. Tapi siap dengan sanksinya. Gitu, misal omset 5M, ngaku 1M. Boleh nggak? Aturannya nggak boleh. Tapi di lapangan ngelakuin nggak? Ngelakuin. Kenapa dia bilang? Katanya tax planning. Tapi itu ilegal. Gitu. Jadi sejatinya tax planning yang baik itu poin 1 ya dengan tax planning, poin 2 dengan tax avoidance. Kira-kira gitu. Oke. Tujuan dari tax planning itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita pakai tax planning? Satu, mengefisiensikan pengeluaran untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Jadi tax planning itu mengatur perpajakan dengan mencari loopholes, dengan mencari celah, dengan cara yang benar, dengan timing yang benar, kira-kira gitu ya, sehingga pajak yang dibayarkan itu sesuai atau bisa diefisiensikan dengan cara yang benar. Yang kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak yang berlaku sesuai dengan aturannya sehingga tidak kena denda yang menyebabkan memperbesar pengeluaran pajak. Contoh, saya punya klien, dia yang ininya udah benar, bayar pajaknya sehingga sesuainya udah benar poin satunya. Yang keduanya, dia ngitungnya udah benar. Tapi dia salahnya waktu bayar dan lapor setahun sekali. Ya, yang masa bulanan nggak dibayar, dibayarnya setahun sekali. Jadi kena denda. Harusnya bayar pajak 100 juta, gara-gara denda jadi 120 juta. Nah, itu perlunya tax planning juga. Jadi melihat aturan mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Terus tax planning itu bukan untuk mengelak membayar pajak, tapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Oke, itulah kira-kira tujuan dari tax planning. Oke, kenali tax planning yang baik. Satu, nah, jadi kita harus melihat nih tax planning yang baik itu apa aja sih poinnya ya. Satu, tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku ya. Jadi tax planning itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang abu-abu. Semua boleh make, tapi tanggung risikonya masing-masing. Kalau yang baik, nah ini tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku.
secara bisnis reasonable. Nah, jadi gini, tax planning itu nggak boleh angkanya tuh nggak masuk akal. Misalkan gini, oh ya kita pakai tax planning jualan baju, tapi omsetnya 2%. Nggak ada yang jualan baju, labanya, profitnya 2%, ya kan? Nah, itu bukan tax planning, dianggap kantor pajak nanti ngakalin. Jadi apabila bikin tax planning, apabila dalam tanda kutip mengatur atau apapun itu harus reasonable, harus masuk akal, harus masuk logika. Kira-kira gitu. Enggak. Aku lagi. Yang ketiga, itu didukung oleh bukti-bukti yang valid. Nah, jadi saat kita melakukan tax planning, ya, kita harus punya bukti yang valid. Nggak boleh misalkan beli sesuatu, ya, nggak ada invoice-nya, gitu. Bukti bayar harus ada, invoice harus ada, catatan harus ada, PO harus ada. Ingat, di pajak itu data kita secara administratif, baik yang kita bikin sendiri atau dari pihak lain, terkait transaksi-transaksi kita, harus kita simpan 5 tahun. Ya, harus kita simpan 5 tahun, karena pihak pajak itu bisa saja menanyakan kita, bukan, misalnya gini ya, perusahaan Bapak Ibu di tahun 2021 jalan baik, nggak ada masalah, ditanya sama orang pajak tahun 2024. 3 tahun yang akan datang baru ditanya tentang 2021. Waduh, datanya udah hilang. Nah, itu nggak boleh. Pihak pajak bisa saja kalau kita tidak bisa membuktikan, dianggap transaksi itu cacat. Oke, jadi bukti-bukti yang valid itu kita harus punya. Oke, itu terkait tax planning tadi. Di sini ada tentang hubungan antara tax planning, creative accounting, dan legal planning. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya dari gambar yang ada di sini. Ini adalah kaidah umum ya, kaidah umum yang sudah dijabarkan dalam satu tulisan. Jadi gini, di sebelah kiri ini adalah pola tax planning yang dipakai. Jadi melihat peraturan pajak yang pertama, setelah melihat peraturan pajak, karena itu hukumnya, aturannya dibuat manusia, bukan aturan Allah. Kalau aturan Allah kan nggak ada celah ya. Kita nggak berani bayar pajak 2,5%, bayar zakat 2,5%, Allah nggak lihat, bayar aja 1%, nggak berani pasti, ya kan? Atau yang ada mungkin bayarnya 5%, ya. Oh ini hitungannya kalau bayar zakat mal itu haul dan nisabnya 1 tahun sama 85 gram emas, misalkan ya. Kalau di Islam, kita nggak usah 1 tahun, pakai 11 bulan aja. Nah, itu nggak berani mungkin kita. Tapi kalau di aturan pajak, karena itu aturan yang dibuat oleh manusia, pasti ada loopholes-nya, pasti ada celahnya, pasti ada lemahnya. Inilah yang bisa dimanfaatkan. Legal nggak? Legal. Karena mungkin pembuat aturan belum mempersiapkan poin itu. Contoh ya, saya kasih contoh baru nih. Ini case baru. Mungkin kalau di sini yang bergerak di bidang pajak atau menyukai tentang pajak atau aktif dengan pajak, sekarang tuh kan ada RUU KUP ya, Rencana Undang-Undang Perpajakan yang baru. Di Undang-Undang Perpajakan yang baru, itu ada satu poin yang nanti bisa menurut saya pribadi, itu jadi chaos, jadi ribut. Contohnya apa ya? Itu katanya di dalam situ ditulis PPN yang tadinya 10% jadi 12%. Oke, 10% jadi 12%. Kalau itu naik, menguntungkan nggak? Menguntungkan. Buat siapa menguntungkan? Buat pemerintah. Kalau dia hari ini dapat uang PPN setahun 100 triliun, karena tarifnya naik jadi 120 triliun. Benar ya? Nah, tapi di satu sisi, kalau lihat di masyarakat, PPN itu kan bebannya masyarakat, bebannya kita. Kita udah kena pandemi, beberapa kena layoff dari perusahaan, beberapa lagi di stop, ditambah beban lagi sekarang. Nah, ini bisa jadi masalah di kemudian hari. Inilah yang dibilang aturan itu pasti ada celahnya, gitu. Pasti ada ruang yang tidak sempurnanya. Jadi saat mengeluarkan PPN nanti 12% ini menguntungkan pemerintah tapi merugikan rakyat. Nah sama ini aturan ini pasti dibuat, pasti satu
untuk melindungi pemerintah atau untuk melindungi wajib pajak. Tapi di antaranya punya kepentingan yang berbeda. Kepentingannya apa? Pemerintah selalu ingin dapat pajak sebesar-besarnya, pengusaha selalu ingin bayar pajak serendah-rendahnya. Ini kan dua dua yang berbeda. Jadi kita pasti cari jalan yang serendah-rendahnya. Entah legal, entah nggak legal, tapi itu pasti dicari. Nah, pemerintah mencari supaya kita sulit menghindar, kita pengusaha mencari jalan supaya gampang menghindar. Nah, loopholes inilah yang dipelajari, dicari ruangnya. Yang sifatnya ekstrim, dia pakai tax evasion. Nggak peduli lah, pokoknya omset se-M ngaku 100 juta, kira-kira gitu. Nah, ini ada caranya dengan tax planning. Dengan tax planning. Oke, di sini tax planning. Nah, ini ada akuntansi. Sisi akuntansi. Akuntansi ini fleksibilitas, terus aggressive accounting. Aggressive accounting ini apa sih? Ngatur-ngatur laporan lah, kira-kira gitu. Tapi ada creative accounting. Tapi ini kita nggak bahas dulu ya. Creative accounting ini dengan ilmu tertentu, ya, dia bisa mempersiapkan secara accounting-nya. Nah, dari sisi hukum, jadi 3 poin ini nggak bisa dilepas kalau di perpajakan. Pajak, accounting, sama hukum. Dari sisi hukum, ada undang-undangnya, ini yang legal. Jadi pakai tax planning, dimodif dengan creative accounting, manfaatkan legal planning-nya. Nah, 3 inilah yang dimanfaatkan dalam melakukan tax planning dan dalam melakukan perencanaan perpajakan. Oke, kira-kira itu gambaran dari saya tentang UMKM paham pajak ya. Mudah-mudahan materi hari ini sama seperti judulnya, teman-teman UMKM di sini bisa paham tentang pajak. Tadi saya paparkan tentang definisi, tentang pajak itu apa, mudahnya bayar pajak UMKM, terus tadi terakhir tentang kreatif tadi ya, tax planning tadi. Oke, mungkin itu dari saya. Teman-teman bisa follow akunnya Business Best Friend ya untuk mendapatkan informasi tentang perpajakan. Kalau mau follow akun saya juga bisa di Rizky Cahayanda. Oke, mungkin kalau yang ada mau tanya jawab nanti saya serahkan kembali ke Mas Irfan ya.